Nanti akan kita coba lagi, tampaknya ada kendala teknis. Kita ke Mas Zainal lagi, Mas Zainal, yang juga jadi sorotan kan tentu soal bagaimana putusan MK kemarin. Nah, tapi ada yang mengapresiasi, ada juga yang bilang kecewa, karena seharusnya tidak cukup kalau sampai pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK saja. Ada yang inginnya diberhentikan secara tidak hormat. Kalau dari Mas Zainal, melihatnya gimana? Saya kira kita tidak bisa sekedar membagi soalan apakah ini kecewa dengan apresiatif, bukan sekedar itu. Tetapi mungkin kita harus membaca secara utuh beberapa hal ya. Yang pertama, kita harus membaca bahwa memang aturan dalam konteks persidangan MK kali ini di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun Undang-Undang MK itu tidak terlalu lengkap dan jelas, ya, membutuhkan banyak penafsiran. Nah, pilihan untuk seorang hakim majelis MK itu ada dua. Pilihan untuk tetap ikut pada normanya, normatifnya, norma yang ada saja, atau pilihan untuk melakukan terobosan. Ya, nah pilihan untuk normatif itu jauh lebih aman. Pilihan untuk melakukan terobosan itu jauh lebih tidak aman, walaupun bisa jadi sangat luar biasa. Nah, karena kalau terobosan ya tentu ada penafsiran-penafsiran yang bisa jadi sangat diperdebatkan. Nah, saya memahami kemarin kenapa putusan itu menjadi seperti itu. Ada beberapa hal. Yang pertama saya kira itulah putusan secara normatif yang paling mungkin diambil. Ya, karena misalnya begini, kalau putusan itu diambil dalam bentuk pemecatan sebagai hakim, maka dengan seketika putusan MK kemarin tidak bisa dijalankan atau tidak bisa berjalan dengan mudah. Kenapa? Karena di dalam PMK 1 2023 itu dikatakan kalau hakim diberhentikan, maka dia berhak untuk meminta atau naik banding ke majelis banding. Majelis banding itu kemudian diatur dalam PMK dan kemudian pembentukannya dibentuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Coba dibayangkan betapa tidak mudahnya. PMK-nya belum ada, Oke, ya kan? PMK Majelis Banding, lalu kemudian dibentuk oleh Ketua ya, Mahkamah Konstitusi. baik. Jadi ada banyak halangan secara langsung untuk Oke, bisa menegakkan itu. Makanya saya bilang kemarin, secara normatif apa yang dilakukan oke, oleh baik. MK itu adalah pilihan yang paling normatif. Walaupun kalau kita bicara soal efek jerah, tentu kita bicara harusnya Oke. ini diberhentikan. Kalau kita bicara soal seharusnya ini diberhentikan dan lain-lain sebagainya.